Peternak Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Jaya Sejahtera Farm. Sore ini kita berkumpul bareng para peternak muda Indonesia. Tujuan kami berkumpul untuk membangun silaturahmi yang erat dan menjalin hubungan antara peternak Indonesia. Untuk saat ini saya bersama Mas Sohib dari Magelang, Manaf dari Pemalang, Kandang Oweng dari Madiun. Kita bisa lanjut dan bisa ngobrol-ngobrol bareng bersama teman-teman kita. Monggo Mas Sohib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sohib dari Warung Wedhus Magelangan. Alhamdulillah sore ini bisa kumpul bareng dengan pemuda pejuang peternak Indonesia di Boja, di tempatnya Mas Nur Diansyah. Tujuan kami silaturahmi untuk memajukan dunia peternakan kambing domba di wilayah Jateng khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seno Bayu dari Pemalang. Kebetulan sore ini berkesempatan hadir untuk silaturahmi di peternakan Jaya Sejahtera Farm, tempatnya di Boja. Saya peternak dari Pemalang, fokus bisnisnya di fattening atau penggemukan domba dan juga akikah siap saji. Kita juga ngolah kompos atau produk sampingan dari peternakan itu sendiri. Sore ini secara kebetulan maupun tidak kebetulan kita hadir di sini untuk sekedar diskusi sih sebenarnya terkait dengan perkembangan peternakan itu gimana sebenarnya sejauh ini, kayak apa. Kemudian kita juga ngobrol-ngobrol terkait pelaksanaan kurban mungkin tahun yang setelah baru saja berlalu yang kemarin kayak gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoiri dari Kandang Oweng, Kota Madiun. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa dapat undangan dari teman-teman dari Mas Nur, dari Mas Eno, Mas Sohib di Jawa Tengah. Nah, untuk bisa kumpul diskusi bareng tentang perkembangan dunia perwedusan perwedusan khususnya di wilayah Jateng. Memang karena ya alhamdulillah dalam 2-3 tahun terakhir Kandang Oweng memang punya beberapa mitra-mitra di wilayah Wonosobo. Jadi diundang sekalian nih, sebenarnya saya Jawa Timur nih ya, tapi karena ada mitra-mitra kami di wilayah Jawa Tengah juga diundang untuk diskusi santai, silaturahmi, dan harapannya bisa membawa peternakan kambing domba khususnya untuk peternak-peternak rakyat ini menjadi lebih maju, lebih sejahtera dan juga tentunya lebih makmur. Rencana berkumpul ini tujuannya adalah silaturahmi dan kita ada rencana untuk melangkah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Insya Allah untuk tahun depan itu kita bisa lebih baik lagi. Saya mau tanya untuk mengenai kurban kemarin bagaimana, terus langkah apa yang jenengan jalankan lagi untuk ke depan lebih baik gimana Mas Sohib? Sebenarnya kesini itu dalam rangka ya silaturahmi. Jadi saya juga masih ingat betul waktu pertama kali ternak 2014 tuh ketemunya ya Mas Nur ini. Jadi zaman dulu ya masih pemula, ternyata Mas Nur tuh sekarang ya senior kelas berat. Perkembangan di dunia domba khususnya itu luar biasa. Dari 2014 sampai 2021 tuh sungguh luar biasa. Perbedaan harga beli sama harga jual tuh luar biasa. Antusias masyarakat sangat luar biasa juga. Pemula yang ingin berternak tuh semakin hari itu semakin banyak ternyata. Ya. Alhamdulillah itu. Jadi kita meyakini berternak itu kita bisa sukses di ternak, asal ya ada syarat yang berlaku dengan ilmu, dengan silaturahmi dan lain sebagainya lah. Nah, alhamdulillah saya juga berterima kasih ke Mas Nur selaku dulu ya guru lah, walaupun biyen ya dapusi. Jadi pernah kapusan ya akhirnya sekarang ya malah jadi konco dulur, konco deket lah. Bukan ngapusi sebenarnya, itu lika-liku dunia bisnis lah, tapi itu sebuah lompatan kita untuk menjadi lebih bermutu dan lebih ke depan tuh lebih profesional lah. Alhamdulillah sampai sekarang dari 2014 sampai hari ini saya masih menggeluti di dunia peternakan domba. Alhamdulillah untuk kurban kemarin sukses, namun ada beberapa yang tidak sukses, itu hal yang wajar lah di dunia kita ini. Dan kedepannya insya Allah saya
dan grup kita ingin membesarkan dunia ini, dunia peternakan domba ini khususnya di area Jawa Tengah ini semakin bergetar gitu loh Mas. Dan apa ya, anak pemuda hari ini itu bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai seorang peternak. Jadi jangan dipandang peternak itu pekerjaan yang rendah. Kalau nanti kita udah merasakan di dunia peternakan tuh hasilnya pun insya Allah lebih berkelas gitu lah. Yeah. Kalau untuk sistem di manajemen kemitraan jenengan gimana Mas? Jadi kan biar supaya teman-teman tuh lebih semangat, lebih erat. Wah, kalau seperti ya sesuai SOP kita Mas. Membangun itu kan kadang menjiplak kita tuh nggak bisa. Bentar. Jadi kandangi si A sama kandang kita kan nggak bisa sama. Membuat SOP yang sesuai kita saja. Saya peternak, tapi dari hulu ke hilir, alhamdulillah kita ada unit usahanya. Jadi awal kita mulai dari fattening, terus keduanya kita punya sisi kuliner. Kuliner kita ada warung yang kita kasih nama warung sate tempur. Keduanya kita ada akikah siap saji sama dengan Mas Seno dari Pemalang ini. Oke, terima kasih Mas Nur dan teman-teman atas kesempatannya. Jadi saya ingin sedikit berbagi terkait kondisi peternakan kambing domba menurut pandangan saya. Kondisi sekarang itu memang sudah jauh berubah dari pada saat kita memulai dulu. Kita dulu memulai itu akhir tahun 2014 ya, sama Mas Nur juga lah komunikasi dulu. Perkembangan untuk harga sendiri itu memang mulai dari akhir tahun 2017 atau 2017 awal sampai dengan hari ini itu sudah masuk di angka 100% up kenaikan harga bakalan. Jadi kalau dulu kita beli di angka 25.000 per kilo, kita jual waktu itu bisa di angka 30.000 per kilo gemukan. Kalau sekarang untuk beli bakalannya aja kita sudah di angka mungkin kemarin paling murah di angka 43, 45, terus ini bisa naik lagi kan. Itu elevasinya sudah luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Itu memang menurut pandangan saya sendiri itu tidak lepas daripada satu, di samping minat daripada pelaku-pelaku bisnis ini yang sudah bermunculan, termasuk saya kan pemain baru sebenarnya. Di samping itu juga kebutuhan konsumsi di Indonesia untuk kebutuhan daging domba itu sendiri, kalau kita pelajari berdasarkan data kita per tahun itu hampir mungkin gap konsumsi dengan supply dagingnya atau supply ternaknya itu konsumsi di angka 70%, supply-nya baru kuat di angka 30%. Jadi gapnya itu masih tinggi sekali. Dengan adanya kondisi bakalan yang dulu murah kemudian sekarang mahal, kalau misalkan saya pada waktu itu memutuskan tetap untuk fokus di sektor on farmnya atau di peternakannya aja, itu mungkin sudah tumbang duluan sih mungkin. Jadi pada waktu itu harga bakalan itu sudah di angka 27.000 masuk ke 30, akhirnya kita coba berpikir untuk mencari alternatif tetapi tidak lari dari bisnis ini. Waktu itu kita coba berpikir lari ke sektor hilirnya, karena kalau untuk sektor hilir di bidang peternakan ataupun di bidang apapun, setahu saya margin profitnya itu lebih tinggi daripada sektor on farmnya atau di pabriknya. Kalau kita misalkan langsung berdekatan dengan konsumen, itu mungkin marginnya itu bisa lebih tinggi, sehingga harapannya sektor hilir ini bisa menghidupi atau penopang tombak utama untuk hulunya. Waktu itu seperti itu, kita berpikir seperti itu, dan alhamdulillah kita belajar waktu itu untuk kita memutuskan untuk lari ke akikah catering. Kenapa? Karena bisnis hulu kita bukan breeding, bukan pembibitan, tapi kita memang fattening atau penggemukan. Jadi hasilnya dari peternakan itu kan domba yang gemuk-gemuk siap potong. Akhirnya kita lari bisa sambungkan ke bisnis akikahnya kayak gitu. Dan alhamdulillah untuk akikah sendiri kita sekarang sudah ada di beberapa kabupaten sih untuk cabangnya itu, karena yang menurut hemat kami punya kekuatan tersendiri dibanding kompetitor kami yang sekarang ada. Kenapa? Karena kita punya akses ke hulu itu lebih leluasa ke hulunya. Kita punya link teman-teman peternak di setiap kabupaten, kemudian beberapa link supplier juga. Mungkin lebih kepada kenapa kita bisa bertahan selama berapa ya? Baru 7 tahun lah ke belakang itu karena kita coba menggali potensi dari bisnis ini yang bisa menghasilkan cash flow lebih bagus daripada on farmnya. Di samping itu
beberapa tahun terakhir kita juga sudah mencoba mengolah kotorannya. Kita coba ngolah jadi kompos dan media tanam. Itu waktu itu kita coba-coba atau riset sesaat sih pada waktu itu, tapi sambil praktek dengan modal seadanya. Waktu itu kita coba bikin percobaan sekaligus prototype lah, tapi bisa diskalakan lebih besar nantinya, harapannya kayak gitu. Dan kita coba kemarin 1 tahun ke belakang kalau untuk kompos, pas masuk pandemi itu berarti kita coba bikin media tanam sama ngolah kompos. Alhamdulillah respon pasar juga bagus ternyata, Mas. Kita malah kehabisan kotoran hewannya. Dan kalau misalkan kita bikin analisis usaha untuk kompos itu ternyata jauh lebih menggiurkan di bisnis komposnya itu. Dari kami bisa bertahan dengan melihat kondisi yang ada, kira-kira pasar butuh apa sih. Kalau untuk domba, untuk sembelian kita sendiri di Akika itu di range sekitar 60-an ekor up sedikit lah gitu, karena kita baru mulai juga belum lama sih. Kalau kita fokus di Akika memang 2 tahun ke belakang. Cuman menurut kami di angka itu juga sudah luar biasa. Di samping hasil penggemukan kita juga lari ke jegal utamanya biasanya di sekitaran Pemalang, Tegal, Kabupaten Pekalongan. Kalau untuk hasil potongan, hasil penggemukan biasanya di angka 200-an ekor sebulan untuk hasil gemukannya. Mungkin tips kali ya, atau gimana? Ya, tipsnya Mas. Ya, tips untuk teman-teman walaupun kita istilahnya masih muda-muda ataupun siapapun itu, misalkan masih usia muda itu jangan ragu, jangan minder dengan yang sudah memulai lebih dulu. Artinya yang penting belum tentu walaupun mereka lebih senior dari kita itu mereka lebih superior dari kita. Yang penting kita mau belajar, memulai, terus sering-sering melakukan evaluasi. Artinya bisnis yang sudah kita lakukan seperti apa, kita terus gali potensi pasarnya yang masih dibutuhkan itu kayak apa kayak gitu. Peternak ini ya, kota ya. Yeah. Jadi tempatnya di kota, di tengah perkampungan, di kota Madiun sana. Lahannya nggak luas, sangat sempit, sangat minim. Dan yang pasti dengan keterbatasan itu ya tetap mulai kan gitu, tetap memulai dulu, tetap action. Jadi saya mulai dulu 2012 Mas. Ya. 2012 bekal pengalamannya magang. Jadi emang saya di SMK dulu 2011-an ada program ini ya, prakerin atau PKL ya biasanya SMK ya. Basicnya saya kimia sebenarnya, bukan peternakan. Cuma saya lebih suka kimia organik, lebih suka fermentasi bakteri dan sebagainya. Itu kan kalau di sekolah makanan tiap hari lah. Sehingga ketika dapat kesempatan magang di pabrik pupuk organik yang di situ ternyata integrated farming, juga ada peternakannya, ada pertaniannya, ada pengolahan pupuknya, itu jadi langsung klik gitu ya. Cepet nyantol gitu karena sudah punya dasar kimia organik tadi. Kemudian saya lihat juga bos saya waktu itu juga hidupnya oke banget, lebih dari cukup, kemudian tenang, nyaman gitu ya. Sehingga kemudian di apa istilahnya ya, didoktrin mungkin ya. Udah nanti kalau udah lulus, kalau biasanya SMK kan kerja ya ke pabrik, jadi pengusaha aja wis ngapain wedus gitu ya. Di yes, karena saya emang yakin ya, coba aja yuk. Coba. Saya coba dulu karena belum tahu pasar lokalan ya, kita main gampang kan main kurban ya, beli 3 bulan puasa sebelum kurban nanti digemukkan, atau kalau enggak ya wis pokoknya penting enggak mati gitu aja, udah ganti harga seperti itu. Kemudian ternyata ada hasilnya. Nah barulah mulai untuk yang harian. Nah, harian ini karena belum tahu ilmunya yang pertama Mas ya, jadi pelihara yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar itu adalah satu ilmu yang sangat penting, atau istilahnya patokan berbisnis. Jadi kalau kita berbisnis ya peliharalah sesuai dengan kebutuhan pasar. Dulu enggak, pasarnya mintanya Jawa, saya peliharanya domba. Akhirnya jualnya setengah mati, ini susahnya. Walaupun laku harganya pasti sangat-sangat rendah, sangat-sangat murah. Lah ini suatu pembelajaran, suatu ilmu yang apa saya ketemunya karena praktek, karena mulai gitu ya. Saya bersyukur sebenarnya di era sekarang itu kan enak banget keterbukaan informasi ya. Jadi channel-channel YouTube yang membahas terkait dengan kesuksesan beternak, tips dan trik itu banyak banget, termasuk channel ini juga kan. Sehingga membuat kita itu terinspirasi, tergugah terus. Ternyata ada di sana peternak yang sukses. Mas Nur di Bojone saya juga ngamati juga Mas. Sejak dulu aku pengen banget ya boy sedangnya kesini Pak. Iya, rutenya kemana masih belum dapat akses juga, belum ada keberanian juga untuk keliling ya waktu itu ya.
sekarang dapat kesempatan silaturahmi ini dengan Mas Sokrif, dengan Mas Seno, ini suatu anugerah yang luar biasa. Mimpi yang sudah jadi kenyataan, bisa kumpul sama teman-teman. Tapi juga karena tadi tempat saya di kota, kemudian ini ya populasinya nggak bisa banyak, maka yang saya pilih adalah pola kemitraannya. Karena emang nggak nyukupi kan gitu ya. Kemitraannya di mana, Mas? Kami ada dua fokus. Untuk yang di wilayah Jawa Timur, di Madiun dan sekitarnya, saya pakai khusus pola kemitraan breeding. Kemudian kalau untuk yang di Jawa Tengah, di Wonosobo, ini khusus yang fattening. Jadi sebenarnya nyambung, terutama untuk jenis ini ya, jenis dombos, Mas. Jadi kalau hari ini saya lagi ngefans banget. Suka banget 2-3 tahun terakhir ini untuk ngulik dombos, ngulik domba Wonosobo yang harganya cukup terjangkau tapi kualitas dagingnya ataupun adikinya ya itu oke banget, sehingga ya tak sambungin aja Mas yang disuplai bakalan yang ada di sekitaran Madiun untuk dibawa ke Jawa Tengah. Karena memang faktanya sendiri Jawa Tengah ini konsumsinya gede banget daripada saya di Jatim. Daripada di Surabaya. Kalau di Jatim kan kota besar yang serapannya gede ya antara Surabaya, Malang lah. Tapi tetap kalah dengan Tegal, Pekalongan yang luar biasa lah istilahnya pasarnya. Makanya kalau saya realistis, ini barangnya pun juga gampang karena kita berbekal ilmu di Madiun. Dalam arti beternak bukan hanya sekedar beternak teman-teman. Jadi kadang-kadang kita nggak berani untuk melakukan riset ya. Nah, di peternak biasanya kan hanya beternak aja, tapi dengan keilmuan atau istilahnya dengan percobaan riset tuh ternyata ada hasilnya. Karena bisa diduplikasi ternyata. Dalam arti sekarang ini kan hasil dari riset kami yang di Madiun, teman-teman mitra itu kan nggak perlu melakukan uji coba lagi. Tinggal yang penting manut SOP, yang seperti yang katakan Mas Sokrif tadi, insya Allah bisa makmur. Karena memang sudah terbukti ataupun sudah proven lah, sudah kita alami kegagalannya, sudah kita mengalami pahitnya seperti apa. Pakan ini ternyata nggak cocok misalnya, atau bakalan bobot sekian nggak cocok untuk penggemukan misalnya, atau terlalu lama lah. Itu tinggal peternak sekarang ini tinggal ngikut, mitra-mitra itu tinggal ngikut aja Mas, manut seperti itu aja, insya Allah makmur. Karena memang kami sendiri Pekandang Uang tidak bisa gede kalau tanpa mitra itu. Saya mengakui, saya nggak bisa berkembang kalau mitra saya nggak berkembang kan itu. Artinya ya kita bagaimana pola berpikirnya memajukan kemitraan tadi, mitra-mitra tadi atau teman-teman peternak. Ketika mereka makmur, otomatis kami di Kandang Uang bisa makmur. Makanya ya kita berusaha sebaik mungkin bagaimana membuat metode yang simpel. Peternak itu yang simpel, yang istilahnya menggunakan teknologi ya, pengembangan teknologi, inovasi. Dan itu tentunya bisa ditiru Mas oleh mitra-mitra saya seperti itu. Peternak Indonesia Jaya.